Buah hati menanti pelukan sang ayah, tapi rindu bertepuk sebelah tangan. Begitulah yang dirasa anak-anak Edward Akbar. Menatap wajah polos buah hati dengan rindu yang mendera akan hadirnya sang ayah, Kimberly Ryder pun terpasung dalam sedih. Batinnya menjerit. Dalam kesendirian, Kimberly menangis, namun tak ingin diperlihatkan ke buah hati. Ia mencoba tegar, tapi hati seorang ibu teriris sembilu. Pasti ada lah ya, sebagai seorang anak pasti ada kangennya sama papanya. Sedih sih. Sedih sih, cuman aku percaya kalau pasti Allah tuh ada maksudnya kenapa semua ini terjadinya kayak gini tuh. Aku percaya dengan itu. Anak merindu, ayah tak kunjung datang. Setega itukah Edward Akbar? Biarkan buah hati terkatung-katung menanti kehadirannya. Teramat sulitkah kaki melangkah untuk temui kedua belahan jiwa? Padahal Edward sendiri pun berniat memeluk keduanya, hanya saja terhalang konflik masalah dengan sang mantan istri. Tapi tidakkah untuk sesaat konflik dikesampingkan demi buah hati? Pun sejatinya tiada hubungan antara konflik dengan curahan kasih sayang seorang ayah pada anak-anaknya. Kimberly sendiri sudah pasti tidak menutup pintu rumah ketika Edward ingin bertemu darah dagingnya. Ya terus kenapa nggak datang ketemu aja? Nggak ada. Udah pastinya. Papanya lagi ada banyak masalah sendiri dan mungkin ada banyak perasaan yang dia kadang-kadang orang tua tuh butuh dealing dengan perasaan itu dulu sampai akhirnya nanti masalahnya sudah selesai pasti akan datang ketemu kalian. Saya itu sedia kok kalau memang ini dicabut. Kalau sekarang dituduh pidana terus suruh ketemu anak-anak gimana ceritanya, saya juga bingung. Saya pasti rindu. Di umur mereka sekarang ini belum ya, atau kayak mereka masih bingung mungkin ya dengan perasaannya sendiri. Cuman hati-hati ya. Nanti mereka semakin besar, semakin ngerti, pasti ada perasaan yang lain yang akan keluar. Edward sejatinya terbelenggu rindu, ingin bercandaria, dengarkan cerita anak-anaknya. Tapi tampaknya ada keengganan selama Kimberly belum cabut laporan terkait masalah penggelapan mobil. Bukankah Kimberly pun sudah buka pintu mediasi, berharap duduk bersama Edward untuk mencari solusi terkait mobil tersebut? Mengapa Edward masih tetap bersikukuh tidak ingin bertemu Kimberly maupun anak-anaknya? Ironisnya, lewat media, Edward berharap Kimberly ajarkan pada anak-anaknya agar membuka pintu maaf buat dirinya. Saya berharap semuanya bisa sesuai prosedur gitu loh, mengenai harta gono gini. Itu aja, dan saya rasa minta doanya agar saya bisa mencari kerja untuk memenuhi nafkah anak, dan saya ada janji untuk alhamdulillah dapat upah. Ya lu lah ngomong sendiri. Ngapain gue yang ngomong? Aku juga udah ngomong kok, ya maaf ya, papanya nggak ada sekarang. Aku udah ngomong kayak gitu kok. Terus kenapa nggak lu sendiri gitu? Kan lu yang laki, gimana sih? Bagaimanapun dan sampai kapanpun, tidak ada yang namanya mantan anak maupun mantan orang tua. Tapi sakit hati seorang anak sulit sembuh, terus terbawa hingga dewasa kelak. Ketika Edward terus jaga jarak, tak kunjung bertemu anak-anak, luka hati mereka kian membesar dan mungkin sulit untuk memaafkan. Walau Edward sendiri berusaha untuk tetap bertanggung jawab, penuhi kewajiban nafkah sesuai keputusan Hakim Pengadilan Agama saat perceraian. Tanggung jawabnya itu alhamdulillah sejak putusan turun, dia mulai tahun ini dia ngirimin uang nafkah sesuai dengan putusan hakim. Tapi selain dari itu, tanggung jawab lainnya itu tidak ada. Bentuk perhatian? Iya, perhatian. Oke. Putusan hakim saat itu kewajibannya berapa yang harus dikeluarkan oleh Edward? 6 juta ditambah ditambah 6 juta itu tapi belum termasuk kesehatan dan juga sekolah. Jadi cuman 6 jutanya aja, tapi kesehatan dan sekolahnya tidak. Saya intinya yang damai aja, yang baik aja. Nanti prosesnya berlangsung dengan yang baik. Tolong dong, aku di sini berjuang buat kasih, kalau mohon maaf kalau nilainya masih kurang, tapi aku berjuang
untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab aku gitu loh. Itu sih. Jadi aku ambil positifnya gitu loh. Dan aku selalu bersyukur dan tidak tidak regret kalau aku melewati semua itu. Itu sih. Pernah nggak ada di fase menyesal dengan semua pilihan yang terjadi? Artinya kok bisa ya Allah tuh ngasih sesuatu yang berat dalam hidup Kak Kim sampai titik ini begitu? Enggak, itu dia. Aku enggak merasa menyesal karena aku orang yang mencoba untuk melihat sisi positifnya aja. Yaitu aku bisa lebih dekat ke Allah sekarang. Dan aku juga punya 2 anak yang cantik, ganteng, dan pintar, dan sehat. Jadi banyak yang masih bisa disyukuri dari pernikahan itu. Kimberly, be strong gitu. Aku bisa melihat jiwa seorang ibu yang sangat kuat, tegar demi anak-anaknya dan sangat menyayangi anak-anaknya sehingga dia bisa menurunkan egonya gitu ya untuk tidak menjauhkan sang anak dari sang ayah, namun malah sebaliknya sang ayah memberikan syarat-syarat tertentu hanya untuk ketemu dengan anaknya sendiri. Padahal di sisi lain banyak juga orang tua yang ingin banget ketemu sama anaknya gitu ya, sampai rela berkorban apapun deh demi anak-anak. Ini kok bisa loh ketemu sama anak-anaknya. Oh, tapi ada syaratnya. Syarat dan ketentuan berlaku tuh biasanya sih untuk undian, Pak. Iya. Kalau ketemu sama anak jauh loh, nggak usah pakai syarat harusnya ya. Iya. Aduh, wow, sedih.